Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maulida dari program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Halo para remaja putri, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang sering terjadi ketika menstruasi, yaitu dismenor dan juga cara penanganannya. Apa sih dismenor itu? Dismenor adalah nyeri menjelang atau selama haid yang dapat bersifat primer dan juga sekunder akibat adanya peningkatan hormon prostaglandin yang membuat otot uterus berkontraksi. Nah, untuk klasifikasi dismenor sendiri ada dua macam loh, yaitu dismenor primer dan juga dismenor sekunder. Apa bedanya sih dismenor primer dan sekunder itu? Dismenor primer yaitu nyeri menstruasi yang biasa dirasakan oleh perempuan saat mengalami haid tanpa adanya kelainan pada alat reproduksi. Untuk dismenor sekunder yaitu nyeri saat menstruasi yang disebabkan oleh kelainan ginekologi atau kandungan. Kemudian, apa saja sih faktor penyebab dismenor itu? Untuk faktor penyebab dismenor itu ada beberapa diantaranya. Untuk faktor penyebab dismenor primer yaitu ada faktor kejiwaan, faktor konstitusi, faktor genetik, dan juga faktor endokrin. Untuk faktor penyebab dismenor sekunder yaitu ada intrauterine contraceptive device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kedua ada adenomyosis atau adanya jaringan endometrium ada di dalam dan tumbuh ke dalam dinding uterus. Ada uterine myoma, tumor jinak rahim yang terdiri dari jaringan otot. Kemudian uterine polyps, tumor jinak di dalam rahim. Lalu kista ovarium. Kemudian pelvic congestion syndrome atau gangguan atau sumbatan di panggul. Kemudian uterine leiomyoma, tumor jinak otot rahim, dan juga penyakit radang panggul kronis. Adapun tanda dan gejala dismenor diantaranya yaitu kram dan nyeri yang hebat selama haid. Dismenor primer timbul berulang secara teratur sejak pertama kali haid. Rasa kram dan nyeri yang menusuk terasa di perut bagian bawah, punggung bawah, dan paha. Kemudian kadang-kadang disertai mual atau muntah dan juga bisa juga diare. Kemudian lemas. Lalu bagaimana sih cara menangani dismenor ini? Untuk penanganan dismenor itu ada dua cara. Yang pertama, penanganan secara farmakologi bisa diberikan obat anti nyeri. Dan yang kedua, penanganan non-farmakologi. Dan penanganan non-farmakologi ini ada beberapa. Yang pertama bisa diberikan kompres air hangat, lalu melakukan posisi niches, olahraga, lalu transcutaneous electrical nerve stimulation atau disingkat TENS, kemudian distraksi, kemudian senam dismenor, relaksasi nafas dalam, dan juga abdominal stretching exercise. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas dan jabarkan yaitu penanganan dismenor secara non-farmakologi dengan melakukan abdominal stretching exercise yang dikombinasikan dengan relaksasi nafas dalam. Untuk abdominal stretching exercise ini merupakan latihan fisik dengan cara melakukan peregangan otot terutama bagian perut pada saat nyeri haid selama 10 hingga 15 menit. Dan untuk relaksasi nafas dalam merupakan metode yang efektif terutama pada pasien yang mengalami nyeri. Kenapa sih untuk penanganannya kok dikombinasikan? Karena abdominal stretching exercise ini dan relaksasi nafas dalam
memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi atau menghilangkan nyeri. Yang kedua, mengurangi atau menurunkan ketegangan otot. Yang ketiga, mengurangi kecemasan. Kemudian, kapan sih waktu untuk melakukannya? Nah, untuk melakukannya, dilakukan pada saat mengalami nyeri haid selama 20 menit, lalu istirahat selama 15 menit, kemudian dilakukan intervensi kembali selama 20 menit. Jadi, diulangi, dilakukan 2 kali. Lalu, bagaimana cara melakukan pengkombinasian ini? Pertama-tama, kita melakukan relaksasi terlebih dahulu. Relaksasi ini dilakukan secara rileks, bernafas normal dengan perlahan-lahan, kemudian dalam keadaan yakin hitung sampai 4, tarik nafas, pada hitungan 1 dan 2 tahan 3 hingga 5 detik, keluarkan nafas, dan pada hitungan 3 dan 4. Lalu ulangi selama 3 kali. Kemudian istirahat dengan bernafas dengan irama normal kembali selama kurang lebih 5 detik. Kemudian menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan, membiarkan telapak tangan dan kaki rileks, tidak tegang. Usahakan agar mata sambil terpejam. Pada saat konsentrasi, pusatkan pada daerah yang dirasakan nyeri. Ulangi sampai 15 kali dengan selingan istirahat singkat setiap kali. Kemudian dilanjutkan dengan proses abdominal stretching exercise. Yang pertama, posisi stretch. Posisi awal, tangan dan lutut di lantai. Punggung ditelungkupkan, perut digerakkan ke arah lantai senyaman mungkin. Tegakkan dagu dan mata melihat ke lantai, tahan selama 10 detik sambil dihitung dengan bersuara, lalu rilekskan tubuh kembali. Kemudian, punggung digerakkan ke arah lantai senyaman mungkin, tegakkan dagu dan mata melihat lantai, tahan selama 10 detik sambil dihitung dengan bersuara, lalu rilekskan tubuh kembali. Duduk di atas tumit, rentangkan lengan ke depan sejauh mungkin, tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan bersuara, lalu rileks. Latihan ini dilakukan 3 kali. Kemudian, posisi lower trunk rollation. Posisi awal berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki di lantai, kedua lengan dibentangkan keluar. Putar perlahan lutut ke kanan sedekat mungkin dengan lantai, pertahankan bahu tetap di lantai, tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan bersuara. Kemudian, putar perlahan kembali lutut ke kiri sedekat mungkin dengan lantai, pertahankan bahu tetap di lantai, tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan bersuara, kemudian kembali ke posisi awal. Latihan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, posisi buttock atau hip stretch dengan posisi awal, berbaring terlentang, lutut ditekuk. Letakkan bagian luar pergelangan kaki kanan pada paha kiri di atas lutut, pegang bagian belakang paha dan tarik ke arah dada senyaman mungkin, tahan 20 detik sambil dihitung bersuara, kemudian kembali ke posisi awal dan rileks. Latihan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, posisi abdominal strengthening curl up dengan posisi awal, berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki di lantai, tangan di bawah kepala. Lengkungkan punggung dari lantai dan dorong ke arah langit-langit, tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan bersuara. Ratakan punggung sejajar lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan pantat. Lengkungkan sebagian tubuh bagian atas ke arah lutut, tahan selama 20 detik. Latihan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian posisi lower abdominal stretching dengan posisi awal berbaring terlentang, lutut ditekuk, lengan dibentangkan keluar. Letakkan bola antara tumit dan
Pantat, ratakan punggung bawah ke lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan pantat. Perlahan, tarik kedua lutut ke arah dada sambil menarik tumit dan bola. Kencangkan otot pantat, jangan melengkungkan punggung. Ulangi sebanyak 15 kali. Kemudian, posisi the bridge position dengan posisi awal, berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki dan siku di lantai, lengan dibentangkan keluar. Ratakan punggung di lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan pantat. Angkat pinggul dan punggung bawah untuk membentuk garis lurus dari lutut ke dada. Tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan bersuara. Kemudian perlahan kembali ke posisi awal rileks. Latihan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, itu tadi cara melakukan abdominal stretching exercise yang dikombinasikan dengan relaksasi nafas dalam yang bisa dilakukan ketika mengalami nyeri haid. Jika ketika mengalami nyeri haid, yuk bisa melakukan abdominal stretching exercise yang dikombinasikan dengan relaksasi nafas dalam ini untuk menanganinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.